Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate behind the scene Operation Xavi, di mana Chelsea sedang berusaha mendatangkan mantan legenda Liverpool dan juga Real Madrid Xabi Alonso untuk menjadi pelatih baru Chelsea di musim depan. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bogor, True Blue dari Cikarang, dan True Blue dari Sikawang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian jangan lupa untuk put komen #BlueCoOut untuk terus menekan Blueco dan akhirnya bisa membuat Blueco mengeluarkan keputusan yang baik untuk Chelsea di musim depan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa beli jersey favorit kalian di situ, ke all product, di situ akan banyak banget pilihannya. Dan gunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id. Oke, kita mulai aja video kali ini. Sebelum gue mulai juga, ini ada berita dari Darren England. Ini Darren England yang kemarin cukup kontroversi di pertandingan antara West Ham melawan Arsenal. Walaupun bukan Darren England yang memimpin langsung pertandingan, tapi Darren England berada di VAR room. Dan Darren England yang memutuskan untuk merule out gol dari Callum Wilson, ya, gol-gol di menit akhir yang harusnya bisa menyamakan kedudukan karena ada foul yang terjadi ke David Raya. Nah, Darren England ini juga merupakan wasit yang memimpin pertandingan antara Arsenal melawan Chelsea di putaran kedua, di mana Arsenal berhasil memenangkan pertandingan dengan 2-1. Dan itu juga yang cukup disayangkan ya, karena ada beberapa kejadian yang harusnya bisa cukup menguntungkan Chelsea, tapi sayangnya tidak di calling VAR ataupun di review oleh Darren England pada saat itu. Dan nanti Darren England yang akan memimpin FA Cup Final antara Chelsea melawan Manchester City, dan itu juga yang patut diwaspadai ya. Apakah akan ada kontroversi terjadi, tapi semoga aja enggak ya. Di berita berikutnya ini ada informasi dari Glasner ya, yang katanya juga mulai dilirik Chelsea untuk menjadi kandidat manajer di musim depan. Glasner sendiri saat ini masih menjadi pelatih Crystal Palace dan akan menukangi Crystal Palace untuk menjadi juara di Conference League ya, di partai final melawan Rayo Vallecano. Nah, Glasner dan Filipe Luis ini masuk sebagai kandidat alternatif di shortlistnya Chelsea selain Xabi Alonso, Marco Silva, dan juga Andoni Iraola ya. Ini yang katanya diinformasikan dari Matt Law. Chelsea menginginkan pelatih dengan top level experience. Jadi kalau Glasner ini mungkin masuk dalam kategorinya karena satu, dia juga cukup berpengalaman, dan yang kedua, dia berhasil membawa Crystal Palace menjuarai FA Cup ya di musim lalu. Kemudian ada berita juga dari Marco Silva yang katanya juga sudah berakhir ya dengan Chelsea semenjak per hari ini ya, 24 jam yang lalu ini mulai santer terdengar kedatangan Xabi Alonso ke Chelsea. Marco Silva sendiri sebelumnya santer diinfokan akan ditunjuk sebagai pelatih kepala Chelsea di musim depan. Gue pribadi kurang srek ya kalau seandainya Marco Silva yang menjadi pelatih Chelsea di musim depan, dan banyak juga True Blue yang kelihatannya meragukan kemampuan Marco Silva. Selain karena katanya Marco Silva ingin kembali ke Portugal, selain itu juga Marco Silva akan diinfokan ya akan melatih Benfica karena Jose Mourinho yang saat ini menjadi pelatih Benfica akan segera diresmikan ke Real Madrid. Semoga cepat berlalu ya, tapi gue lega mendengar kabar ini ya. Kemudian ada berita juga Fabrizio Romano yang menginformasikan reason behind Xavi Alonso ya, di 24 jam terakhir ini nama sang legenda Real Madrid ini kenceng banget terdengar akan mendarat ke Chelsea di musim depan ya. Katanya secara terang-terangan Xabi Alonso mengatakan mulai mempertimbangkan untuk melatih tim Premier League ya, dan ini merupakan dayung bersambut dari apa yang sudah disampaikan oleh para petinggi Chelsea sebelumnya. Kemudian ini juga dari Fabrizio Romano juga ya, tambahan bahwa Xabi Alonso ini membuka peluang menjadi pelatih Premier League di musim panas ini ya, setelah banyak banget katanya initial kontak terjadi ke agennya Xabi Alonso. Chelsea juga menjadi salah satu kandidat klub yang diseriusi oleh Xabi Alonso ya, dan dia juga sangat menanti-nanti availability ini
Sedangkan dengan Andoni Iraola juga katanya ingin tetap berada di Premier League di musim depan. Dan katanya sih Andoni Iraola ini sudah semakin dekat ke Crystal Palace seperti berita yang gue infokan di video gue sebelumnya. Dan semoga aja the one and only Xavi Alonso akan segera bergabung dengan Chelsea ya, as soon as possible. Nah kemudian juga ada berita ini dari Miguel Delaney ya, dilansir dari Chelsea Transfer. Xavi Alonso merasa bahwa Chelsea adalah memiliki skuad yang sesuai dengan kriteria dan keinginan Xabi Alonso untuk memainkan filosofinya di Chelsea ya. Ini juga katanya menurut beberapa sumber ya, hubungan atau komunikasi antara Xabi Alonso, agent dan juga Chelsea ini progresnya cukup baik di beberapa minggu ini ya. Nah, ini juga akan menjadi salah satu diskusi seperti apa keputusan atau power yang akan diberikan ke Xabi Alonso di Chelsea untuk musim depan. Gue juga udah menginfokan di video-video gue sebelumnya bahwa saat ini Chelsea sedang bernegosiasi dengan Xabi Alonso mengenai apa saja yang diperbolehkan akan diubah atau dirombak ya, atau power apa yang akan diberikan ke Xabi Alonso di Chelsea di musim depan. Kemarin informasi yang beredar itu Xabi Alonso saat ini diperbolehkan untuk memilih pemain tapi tidak diperbolehkan untuk memiliki power di tim medis. Jadi tim medis tetap akan dikontrol oleh Bluco. Itu termasuk dengan siapa yang bisa dimainkan dan siapa yang tidak boleh dimainkan ya. Tapi kita lihat nanti setelah negosiasi ini apakah nanti termasuk juga dengan tim medis yang akan di take over oleh Xabi Alonso di Chelsea di musim depan ya. Nah kemudian ada berita juga kenapa Xabi Alonso ini begitu lancar untuk bergabung dengan Chelsea ya. Kata Platigol, ini ada banyak banget decision maker yang saat ini mendukung Xabi Alonso untuk menjadi pelatih Chelsea di musim depan ya. Ini juga sudah beberapa pekan menjadi perbincangan internal di antara para pemangku kebijakan Chelsea dan semoga aja ini segera disahkan ya. Dan ini juga agak sedikit decisionnya positif. Entah apa yang terjadi ya, dan akan gue bahas juga di video ini apa sebenarnya rahasia yang membuat kelihatannya kemungkinan besar terjadi transfer Xabi Alonso ke Chelsea ini dan bagaimana ceritanya dari jajaran sporting director yang memilih Liam Ross Senior setelah Enzo Maresca dan menjadi seorang Xabi Alonso ya. Nah tapi jangan lupa hasil imbang yang didapatkan oleh Liverpool melawan Chelsea ini kemungkinan akan menjadikan landasan untuk mereview kinerja Arne Slot di musim ini dan kita tahu Arne Slot walaupun desas-desusnya akan tetap menjadi pelatih Liverpool di musim depan. Tapi ada kemungkinan dengan availability Xabi Alonso mungkin aja Arne Slot ini akan didepak dan digantikan oleh Xabi Alonso di musim depan. Maka dari itu menurut gue Chelsea harus segera ya untuk merekrut Xabi Alonso dan melakukan official apapun itu yang memastikan bahwa Xabi Alonso bisa menjadi seorang pelatih Chelsea di musim depan ya. Dan walaupun menurut Miguel Delaney ya ini tidak ada kontak serius antara Liverpool dengan Xabi Alonso ya. Walaupun Xabi Alonso ini namanya sangat harum di Anfield, tapi saat ini FSG masih percaya dengan Arne Slot dan tetap akan memilih Arne Slot untuk bekerja di Liverpool di musim depan ya. Nah kemudian berita dari Fabrizio juga katanya Xabi Alonso ini tidak ada di dalam perbincangan Liverpool ya untuk musim depan. Baik itu negosiasi ataupun formal approach nggak ada kata Fabrizio begitu ya. Karena Liverpool begitu percaya dengan Arne Slot untuk melanjutkan apa yang sudah dia kerjakan di musim depan. Nah itu ya, walaupun ini kabar gembira buat kita, tapi gue merasa kelihatannya Chelsea jangan terlena karena apapun bisa terjadi. Yang pertama itu, dan kedua memang sepak bola apalagi di era sekarang itu akan terjadi begitu cepat. Mungkin aja misalnya dengan kekalahan 2 kali beruntun di akhir Premier League ini, mungkin Arne Slot akan akhirnya didepak dan kemudian Liverpool akan mengconsider nama Xabi Alonso untuk masuk ke dalam jajaran shortlist pelatihnya ya, mungkin aja. Jadi menurut gue kalau memang seluruh staff dan juga pemangku kekuasaan di Chelsea ini sudah yakin dan benar-benar oke dengan apa yang ditawarkan oleh Xabi Alonso dan Xabi Alonso juga sudah merasa oke dengan Chelsea, gue rasa harus segera diumumkan Xabi Alonso akan menjadi pelatih Chelsea di musim depan ya. Karena ini menurut salah satu kantor berita di Spanyol ya, AS. Menurut dia, Xabi Alonso now underway in London. Jadi ini misi untuk mendapatkan Xabi Alonso ini sedang dijalankan, kurang lebih begitulah ya. Chelsea sudah mengontak Xabi Alonso untuk menjadi pelatih Chelsea di musim depan ya.
dan Xabi Alonso pun tidak masalah dengan ketidakhadiran Chelsea di Eropa. Hal ini juga sempat dia lakukan di Bayer Leverkusen, di mana pada saat itu Leverkusen tidak pernah bermain di Eropa ya, bahkan, dan sudah cukup lama ya, dan bahkan tidak pernah juara. Bayer Leverkusen merupakan mungkin kayak Arsenal ya sebelum era Arteta ya, tapi di tangan Xabi Alonso Bayer Leverkusen bahkan menjuarai Liga Jerman dengan status invisible, tidak terkalahkan. Dan sejak saat itu nama Xabi Alonso langsung harum dan hampir seluruh klub-klub besar Eropa ini melirik pelatih muda ini ya. Dan ini juga yang akan dia lakukan di Chelsea. Semoga aja Chelsea bisa memecahkan rekor invisible-nya Arsenal ya, dan mungkin aja siapa yang tahu ya, kita nggak ada yang tahu, mungkin aja di musim depan di bawah Xabi Alonso kejadian itu akan terjadi. Walaupun gue nggak yakin dan gue merasa itu cukup delusional ya, karena kelihatannya untuk menjadi invisible di Premier League itu akan sangat sulit, apalagi di era sekarang. Tapi gue senang banget nih baca laporan dari Spanish newspaper ini bahwa Xabi Alonso nggak problem kalau Chelsea pun ternyata tidak bermain di Eropa. Bahkan mungkin itu mempermudahkan Xabi Alonso untuk beradaptasi di Chelsea ya, karena dengan pertandingan yang sedikit, anyway kita juga masih punya Carabao dan FA ya, walaupun tidak memiliki Champions League di musim depan. Dan masih ada 3 kompetisi yang masih bisa dijalani oleh Xabi Alonso, dan semoga aja dengan minimnya jadwal ya, mereka bisa lebih fokus, bisa lebih ready lagi, dan tidak banyak yang cedera, sehingga bisa memaksimalkan apapun itu kompetisi yang ada di musim depan ya. Nah, ini juga menurut Miguel Delaney ya, ini seluruh skuad atau seluruh jajaran pemangku kekuasaan termasuk juga Eghbali, Todd Bailey, dan seluruh sporting director ini percaya bahwa Xabi Alonso itu adalah pilihan yang tepat untuk skuad saat ini, dan juga merupakan pelatih yang memiliki sistem yang terintegrasi ya, atau memiliki benang merah dengan blueprintnya Bluco saat ini, dengan pemain-pemain yang ada, dengan possession ball yang diinginkan oleh Bluco, dan juga nama besar dan experience yang sedang dicari oleh Bluco ya. Dan itu juga yang membuat kelihatannya memang salah satu keputusan yang kelihatannya agak sedikit jauh lebih bulat ya daripada memilih pelatih-pelatih lainnya di Chelsea sepanjang 4 tahun ini menurut gue ya. Karena dari awal kepergian Liam Ross senior, nama Xabi Alonso ini mulai keluar di shortlist, dan sampai saat ini mulai terbangun narasi ya, dan kelihatannya hampir mungkin bisa dipastikan ya Xabi Alonso akan menjadi pelatih Chelsea. Nah, ini agak sedikit anomali dengan apa yang terjadi di 4 tahun terakhir, di mana memang banyak banget ini semenjak Pochettino keluar ya, nama-nama besar ini berdatangan ke Chelsea, tapi tidak ada satupun yang kelihatannya serius gitu untuk dijadikan pelatih Chelsea di musim depan. Dan akhirnya Chelsea memilih Enzo Maresca yang memang waktu itu masih dicap sebagai pelatih mediocre ya, karena baru bisa membawa Leicester City promosi dari Championship ke Premier League. Tapi ternyata Enzo Maresca pun memiliki kualitas yang baik. Sayangnya pemilihan yang bagus ini dan sukses ya, ini harus dinodai dengan konflik yang gak penting, dan ternyata terbukti benar ya, Enzo Maresca benar. Akhirnya Enzo Maresca digantikan oleh Liam Ross senior, yang memang pemilihan pelatih pada saat itu Liam Ross senior dipenuhi tanda tanya besar, dipenuhi intrik, dan juga memiliki question mark besar untuk kapabilitas dan juga kemampuan dari seorang Liam Ross senior melatih Chelsea ya. Dan akhirnya kita tahu cerita berikutnya, Chelsea kalah beruntun, terburuk ya, dan akhirnya Liam Ross senior dipecat. Dan dari saat itu penunjukan pelatih ini kelihatannya mulai lebih serius dan lebih masuk akal ya dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, Simon Phillips ini salah satu podcaster dan juga fan base yang cukup besar ya di Inggris, ini menyatakan bahwa ada pengaruh Dave Fellow di dalam proses perekrutan Xabi Alonso di Chelsea saat ini ya. Kita tahu Dave Fellow itu yang bergabung di bulan November ya tahun lalu. Ini merupakan sporting director dari Liverpool sebelumnya, yang udah gue jelasin juga di video gue sebelumnya ya. Dave Fellow ini yang membawa Sadio Mane, Mohamed Salah, dan hampir banyak banget pemain-pemain bintangnya Liverpool, dan juga berhasil bahu-membahu bersama Jurgen Klopp membangun skuad untuk menjuarai UCL dan juga Premier League ya. Nah, Dave Fellow sendiri ini punya influence yang cukup tinggi dalam meyakinkan Xabi Alonso bahwa proyek yang dikerjakan oleh Bluco ini baik dan benar ya, dan cocok untuk Xabi Alonso, karena
sama-sama berdarah Liverpool ya. Mungkin juga pernah ketemu atau pernah bekerja sama, gue juga belum tahu. Tapi yang pasti Xabi Alonso dengan De Velo ini sudah punya relationship sebelumnya, mungkin pertemanan dan juga sudah memiliki komunikasi yang intens jauh sebelum Xabi Alonso ini direkrut oleh Chelsea ya. Dan juga ini salah satu kenapa sebenarnya misi Xabi Alonso ini bisa semulus ini dan juga se-advance ini ya, dan tanpa ada gangguan atau keraguan-keraguan seperti yang biasanya terjadi di 4 tahun terakhir. De Velo memang punya reputasi yang baik dan bagus, tapi gue berharap semoga De Velo ini tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Bluko aja ya. Karena saat ini De Velo yang ditunjuk sebagai Sporting Director Leadership tim ya, jadi seperti Stanley, terus juga Lawrence Stewart, Joe Shield gitu. Dah nama-nama itu berada di bawah kekuasaannya De Velo saat ini. Jadi mereka tidak lagi bisa membuat keputusan langsung, tapi harus di-approve oleh De Velo dan juga di-approve oleh Ekbali. Nah, itu kenapa kelihatannya memang direction transfer dan juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh Chelsea sekarang kelihatan lebih masuk akal dan lebih punya nilai positif ya untuk bisa bersaing di musim depan. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah Operation Xabi Alonso ini akan berhasil dan kita akan mendapatkan seorang pelatih yang punya nama besar ya, walaupun kita belum tahu apakah teruji atau enggak, tapi minimal seluruh checklist yang kita inginkan sebagai seorang pelatih itu berada di Xabi Alonso ya. Winning mentality, pernah memenangkan kejuaraan, melatih pemain-pemain besar, seorang mantan legenda dan memang punya tingkat intelijensi yang tinggi, dan ini gue yakin akan sangat cocok dengan Chelsea dan squad-squad ini, apalagi dengan fondasi yang sudah dibuat oleh Enzo Maresca ya. Terus pendapat kalian. Tapi dibalik semua itu, menurut Simon Phillips ya, ini bisa juga berbahaya karena bisa juga 100% ini adalah classic PR playbook, yang artinya adalah hal seperti ini sudah kerap kali terjadi ya ke Chelsea. Dan jangan lupa Chelsea masih membutuhkan dana dari para debitur, dan kondisi kondusif ini mungkin akan membuat tekanan ke Bluko berkurang dan hashtag Bluko out berkurang, sehingga mungkin kreditur bisa menggelontorkan dananya, dan once dananya udah didapat, bisa jadi bukan Xabi Alonso nanti yang akan dipilih oleh Chelsea. Jadi tetap aja jangan lupa tetap tulis Bluko out apapun yang terjadi ya, sampai Xabi Alonso ditunjuk, sampai dengan Xabi Alonso diberikan para pemain yang memang layak dan juga dibutuhkan oleh Xabi Alonso. Jadi jangan lupa dan jangan lelah untuk menyuarakan Bluko out. Dan di berita terakhir ini ada Nizar Kinsella yang katanya jangan lupa ya, dari sumber yang didapatkan oleh Nizar Kinsella ini masih ada satu nama lagi ya yang katanya masih dirahasiakan oleh Bluko selain dengan Xabi Alonso. Walaupun saat ini Xabi Alonso narasinya bergulir dan kemungkinan besar akan menjadi pelatih Chelsea, tapi kata Nizar Kinsella jangan lupa masih ada satu nama lagi yang mungkin aja bisa menjadi pelatih Chelsea. Nah, siapakah satu nama itu? Gue belum tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komen, atau kalian yang pingin siapa sih sebenarnya ini, apakah Zidane, apakah Inzaghi, atau justru pelatih-pelatih mediocre, atau siapapun itulah ya, kalian bisa tulis aja di kolom komen. Jadi ya semoga aja nanti apa yang dikerjakan oleh De Velo ini benar-benar sesuai dengan apa yang kita impikan. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes ya, dan juga share video ini supaya makin banyak True Blue yang tahu tentang informasi ini. Dan yang paling penting adalah subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once a blue, always be blue, up to Chelsea.